Hai teman-teman, apa kabar? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Salam jumpa lagi di kanal Wibi Kembara. Hari ini setelah saya menghadiri acara di Taman Impian Jaya Ancol bagian timur, saya mampir ke Taman Pemakaman Belanda yang ada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Airfield Ancol adalah sebuah pemakaman Belanda untuk warga militer dan sipil Belanda dan beberapa orang Indonesia yang tewas dalam Perang Dunia Kedua, terutama pada saat serangan Hindia Belanda oleh Jepang dan selama pendudukan Jepang di Indonesia, baik dalam pertempuran maupun karena dieksekusi Jepang. Letaknya di Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Airfield artinya ladang kehormatan dalam bahasa Belanda. Di Jakarta ada dua tempat, selain Airfield Ancol, juga ada Airfield di Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Airfield Ancol ini diresmikan tanggal 14 September 1946 dan dikelola oleh Yayasan Belanda untuk Permakaman Perang. Oh ya, sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya bisa mengikuti tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Tonton sampai habis ya. Kedatangan saya diterima oleh Kepala Airfield Ancol. Pertama diminta untuk mengisi buku tamu di ruang tamu yang berbentuk seperti pendopo tapi kecil. Tempatnya tenang. Saya sangat tertarik dengan pengendalian banjir karena rembesan air laut di Airfield Ancol ini. Dalam periode sekitar pergantian milenium, Airfield Ancol selalu mengalami banjir beberapa kali dalam setahun. Dulu tanggul penahan air laut terdiri dari tanah, batu, dan tembok yang diperkuat dengan beton. Dengan berjalannya waktu, ketinggian tanggul semakin berkurang karena tersapu arus laut dan tidak kuat lagi menahan dorongan air laut sehingga air laut masuk ke dalam Airfield. Berminggu-minggu lamanya air laut masuk ke Airfield hingga mencapai ketinggian selutut dan merusak rumput, tanda makam atau nisan, pohon, dan tanaman. Dalam situasi seperti itu, seringkali Airfield Ancol harus ditutup bagi pengunjung untuk jangka waktu cukup lama. Permukaan air laut yang semakin tinggi dan dasar tanggul yang semakin turun membuat masalah ini semakin parah. Akhirnya pada tahun 2007 diputuskan untuk membangun sebuah tanggul baru yang mengikuti standar persyaratan Belanda. Sebuah tanggul yang kuat menahan masuknya air laut ke Airfield dan membebaskan Airfield dari banjir selama periode paling sedikit 30 tahun. Perusahaan Belanda Witteveen and Bosch membuat rancangan tanggul dan pembangunannya dilaksanakan oleh PT Grasindo sebagai kontraktor utama. Dalam bulan Oktober tahun 2009, pelaksanaan pembangunan tanggul baru ini selesai dan dilanjutkan dengan renovasi Airfield Ancol secara keseluruhan. Oh, itunya ya, rumah pompanya di situ ya Pak ya? Iya, pompanya di bawah. Submersible pump ya? Yes. Ini juga Pak, dari saluran ini Pak? Itu kan yang dari air laut awalnya Pak. Ini awal dari air laut ini? Iya, sumbernya rembesan pertama. Sampai ujung sana diputar lagi. Terus ini, jadi waktu bikin 210 bikin bendungan ini sekalian? Iya. Oh, jadi selain saluran itu juga bikin bendungan ini. Seret. Ini rumah pompa. Peresmian tanggul dan pembukaan ulang Airfield Ancol setelah renovasi dilaksanakan pada tanggal 25 Februari tahun 2010. Rumah pompa Verboden Turoken. Verboden Turoken. Teroken. Bapak berarti bisa bahasa Belanda juga dong? Oh, enggak lah. Ini rumah pompanya ini. Ya, ini. Kapasitasnya berapa PK, Pak? Wah, saya kurang tahu, Pak. Nah, ini lagi udah masuk ke level berapa tadi? Apa itu? Buaya, biawak. Biawak. Oh. Jadi ini langsung terbuang kan, Pak? Ini jalan ini. Tuh biawak. Ini jalan. Ini jalan dari sini ke sana. Iya, jadi yang dari sini nih Pak. Ini tadi yang jalan situ keluar semua, dibuang semua.
Ini adalah saluran-saluran yang menampung rembesan air laut. Saluran ini mengelilingi kompleks Airfield Ancol. Melalui saluran ini, Ngalir semua. air laut dipompa dan dibuang ke laut lagi. Di sana buntu berarti ya? Ya udah, habis. Itu habis ya di situ ya? Ya. Oh, ke sini. Sini. Jadi ini main drainnya kali ya? Iya. Demikian diramalkan bahwa Jakarta akan tenggelam dan tentunya perlu upaya sangat besar untuk bisa mengurangi dampak dari naiknya permukaan air laut. Ini submersible pump. Larinya ke situ. Inilah tanggul yang dimaksud yang diharapkan bisa menahan air laut sampai dengan 30 tahun ke depan. Dengan bantuan pompa, air laut yang masuk ke dalam kawasan Airfield Ancol dibuang ke arah laut dengan bantuan pompa. Pompa-pompa ini bekerja setiap hari pada saat air laut mulai naik di dalam area Airfield Ancol. Kehandalan pompa sangat diutamakan dan tentunya ada pompa cadangan untuk menggantikan pompa utama jika terjadi masalah. Acara dengan Bapak. Teknologi ini juga mirip dengan yang dilakukan di kota Amsterdam di Belanda yang memang kautannya lebih rendah dari permukaan air laut. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa Belanda sangat mumpuni dalam teknologi membendung air laut. Dan tentu saja teknologi tersebut berhasil menjaga Airfield Ancol seperti kondisi semula pada saat pertama kali dibangun. Betapa indahnya penataan di Airfield Ancol ini. Namun juga patut untuk waspada bahwa permukaan air laut secara global setiap tahun naik sekitar 3 sampai 10 mm sejak tahun 2000. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Silakan bagi teman-teman yang ingin jalan-jalan ke Taman Impian Jaya Ancol dan mampir sejenak ke Airfield Ancol. Sampai jumpa lagi pada vlog Bibi Kembara berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.